Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2021 yang mengikuti gelombang kedua. Nah, di sini kita akan bahas soal dan konsep cara cepat dimensi 3 ya, teman-teman. Nah, tapi di sini kita dimensi 3-nya untuk yang part pertama itu jarak titik ke titik dulu ya. Oke. Di sini nanti kita akan lanjutkan ke jarak titik ke garis dan jarak titik ke bidang gitu. Jadi kita fokus dulu ke jarak titik ke titik. Oke, teman-teman. Nah, untuk mengikuti pembelajaran kali ini silakan teman-teman like dulu video ini sebagai tanda absen dan semoga teman-teman yang like video ini bisa masuk PTN yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Langsung kita ke pembahasannya. Nah, untuk konsep titik ke titik, gini dulu ya, saya gambar dulu sebuah kubus. Nah, misalnya gini ya kubusnya ya. Set. Ulangi. Kubusnya harus bagus cuy. Nah, ini kayaknya bagus deh. Titik-titik aja kali ya. Ibaratnya dia di belakang kan. Set. Sorry cuy, ini kalau kubus itu harus bagus cuy. Nah, taruhlah dia kubus. Dimana kubus itu kan standarnya namanya itu A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, gini ya. Nah, karena dia nanti fokus ke titik, berarti titik itu kan yang ini ya. Titik A, titik B, C, D, E, F, G, H. Kayak itulah. Nah, kita bisa langsung gunakan cara cepatnya ya. Cara cepat. Jadi teman-teman tinggal menghafal saja. Jadi misalnya yang paling dasar itu jarak A ke C gitu kan. Gimana ya? Jarak. Ya udah aja deh. A ke C itu gitu aja. Nah, A ke C. Ini kan sini ya. Misalkan rusuknya itu A kecil. Nah, dia itu kalau A akar 2 itu udah pasti gitu. Ini namanya diagonal apa? Diagonal sisi. Nah, gitu. Teman-teman udah hafal ya, A ke C itu A akar 2. Nah, beda lagi kalau nanti A ke G gitu. Nah, kalau di A ke G kan ke sini nih. Nah, berarti kalau A ke G itu adalah ini kan diagonal apa? Diagonal ruang ya, menembus ruang. Nah, berarti dia itu A akar 3 gitu aja. Kalau dia diagonal bidang atau diagonal sisi kan masih di dalam bidang ya, berarti A akar 2. Tapi kalau udah menembus bidang, dia A akar 3. Terus kalau misalnya di sini ada titik, taruhlah dia M. Dia itu titik potong ya antara AG dan juga HF. Nah, jarak dari titik A ke M itu berapa? Nah, ada cara cepatnya juga ini langsung. Dia itu A ke M ya. A ke M itu adalah, logikanya gini. Ini kan A akar 2, ini A akar 3. Oh, berarti dia pasti akar 6. Tapi pakai setengah. Gitu aja. Jadi kalau A ke G, A ke C itu adalah A akar 2. A ke G, A akar 3. Tapi A ke M, dia setengah A akar 6. Ingatnya M-nya itu lampu. Kalau misal teman-teman ngebayangin titik dari ujung ke lampu itu setengah A akar 6. Oke. Ini kita kasih diagonal ruang. Terus ada lagi teman-teman. Di sini kita misalkan dari ini ya. Misal dari F ke B itu ada titik tengah juga. Nah, apa sih jarak dari A ke titik tengah ini? Nah, kok habis?
Ini misalkan kita P. Nah, dari A ke P itu apa? Gitu. Jadi, A ke P itu adalah setengah A akar 5 gitu. Terus ada lagi dari titik A ke CG. Misalnya CG di tengah-tengah ini ya. Dia akan menembus ruang ya. Nah, menembus ruang. Mana nih? Taruhlah di tengah-tengahnya. Nah, berarti dia itu untuk dia misalnya Q. Nah, berarti A ke Q itu adalah 2/3 ya, atau 3/2. Nah, dia itu adalah 2/3 ya, 2/3 dari A gitu. Oke. Oke, teman-teman, kita langsung ke soalnya aja ya. Udah kayak gini kita langsung ke soal. Tapi di sini kita akan gunakan trik ini dulu, trik Pythagoras. Sebentar, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, ini udah beres ya. Pokoknya di sini teman-teman patokannya jangan A ke C, bisa juga B ke D gitu kan. Pokoknya kalau dia diagonal sisi dia dapat kayak gini, A akar 2. Diagonal ruang A akar 3. Setengah A akar 6 untuk A ke M gitu. Ini doang sih sebenarnya kalau misal jarak ke titik teman-teman paham ini udah mantap. Nah, selanjutnya kita akan ke cara cepat Pythagoras bentuk akar. Jadi kalau di dimensi 3 itu kita tidak akan jauh bentuk akar ya. Jadi gimana nih cara cepat untuk Pythagorasnya? Kan Pythagoras itu standarnya misal dia A, B, C itu adalah apa? Kalau dia ada C kuadrat itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat, ya nggak? Nah ini namanya Pythagoras kan. Kalau dia sisi miring ya udah dijumlahkan gitu. Tapi kalau ditanya A, ya sisi miring dikurangi ini gitu. Kuadratin jangan lupa. Nah tapi kalau kalian nulisnya kayak gini ya lama gitu kan. Nah, di sini kita contohkan misalnya kita punya gini teman-teman ya. Misal 2 akar 3, di sini 2 akar 4. Nah, di sini berapa? Kita pakai cara biasa dulu, nanti kita cara cepatnya gimana. Cara biasanya berarti kan X kuadrat itu sama aja dengan 2 akar 3 kuadrat ditambah 2 akar 4 kuadrat, oke? Nah, berarti X kuadrat sama dengan ini 4 kali 3, 12 ya. Tambah, ini berapa? 4, 16. Nah, berarti X kuadratnya kita punya berapa nih? 28. Nah, berarti X-nya itu adalah akar dari 28. 28 itu kan 4 kali 7 ya. Berarti di sini 4 kali 7. Berarti X-nya adalah 2 akar 7. Oke, lama kan nulis kayak gini. Nah, ada cara cepatnya. Cara cepat. Nah, cara cepatnya lihat teman-teman. Pokoknya kita samakan bentuk depannya. Kalau dia udah 2 berarti 2 pasti. Karena yang ditanyakan sisi miring, si akar ini jumlahin. Nah, berarti akar dari 3 tambah 4, yaitu 7 kan. Nah, sama nggak? Sama dong. Gitu. Oke, kita buat lagi misalnya di sini 3 sekarang. 3 akar 5. Terus di sini 3 akar 2. Berarti berapa? Pinter. 3 akar 7. Gitu sih sebenarnya. Nah, tapi ada juga gini teman-teman. Misalnya kita punya ini. Set. Misalnya yang ditanyakan yang ini. Misal di sini 2 akar 2. Di sini 2 doang. Berapa di sini ya? Nah, 2 itu kan sama aja 2 akar 1. Karena dia itu yang ditanyakannya yang di sini, berarti dia itu tinggal 2-nya tetap, akarnya berarti dikurangi gitu. Kalau yang ditanyakannya bukan sisi miring, dikurangi. 2 dikurangi 1, 2 kurangi 1 ya 1 gitu. Jadi 2 doang. Di sini 2, di sini 2, di sini 2 akar 2 gitu. Paham ya?
Udah beres sih sebenarnya, tapi satu lagi deh. Kalau misalnya ada juga nih suka dimanipulasi gitu kan. Warna merah deh, gak apa-apa. Nah, misal kita punya di sini berapa ya? 3, bukan 12 aja ya, 12. 12 itu kan nanti boleh 3 akar 16 ya, 3 akar 16. Berarti di sini 3 akar berapa? Akar 3 gitu ya. Misalnya ya, ini misalnya. Di sini ya berapa? Nah, 3 akar 3 ini 12. 12 kan nggak ada akarnya, Bang. Ini kan harus ada akar. Nah, 12 bisa dimanipulasi menjadi bentuk akar. 12 itu kan 3 kali 4, oke? Nah, berarti 4-nya jadi akar. Jadi berapa? 3 akar 16, ya nggak? Nah, karena di sini 3 akar 16, di sini 3 akar 3, berarti di sini 3 akar 3 tambah 16, 19. Nah, silakan teman-teman cek menggunakan Pythagoras. Pasti ini jawabannya. Itu ya. Semoga paham nih untuk cara cepat Pythagoras bentuk akarnya. Terus sebenarnya ada lagi nih. Nah, tapi nggak langsung di persamaan eksponen cuy. Ini belum diganti cuy. Nah, ini juga belum diganti. Sebentar ya, saya ganti dulu. Oke, udah diedit. Jadi di sini teman-teman langsung saya akan kasih tahu lagi ya cara cepat jarak titik ke titik segitiga siku-siku. Jadi kalau titik ke titik itu kan tadi yang pertama itu kan Pythagoras tuh. Pasti ketemu Pythagoras. Nah, selain Pythagoras, teman juga pasti nanti nemu kalau misalnya bentuknya segitiga. Nah, dalam kondisi segitiga siku-siku kita bisa gunakan cara cepat. Misalnya gini, ada sebuah segitiga siku-siku. Nah, di mana di sini yang diketahui misalnya A, di sini B, di sini C. Yang ditanya jarak titik ini ke titik ini. Jarak itu kan harus tegak lurus ya. Nah, gimana caranya? Asal dia segitiganya siku-siku, kita bisa gunakan misal di sini ini C, di sini C aksen. Berarti jarak dari C ke C aksen itu adalah dikaliin A kali B dibagi C gitu. Oke, kita ilustrasikan ke contoh deh. Kalau misalnya kita punya segitiganya gini. Nah, ini jarak dari sini ke sini ya. Misalnya di sini ada A, ini B, ini C, ini A aksen. Nah, jarak dari A ke A aksen itu berapa? Misalnya di sini ada 6, di sini ada 8 ya, ini 8, di sini 10. Jarak dari A ke A aksen berapa? Nah, untuk cara cepatnya udah tinggal 6 dikali 8 dibagi dengan 10 gitu aja. 10-nya dibagi 2 dapat 5, 8-nya dibagi 2 dapat 4. Berarti 24/5. Gitu deh caranya. Oke. Nanti kita praktekkan ke soal ya. Nah, di sini langsung kita ke soal. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 10 cm ya. Jarak titik F ke garis AC. Nah, wah ini langsung ke garis ya. Oke, gak apa-apa. Kita punya titik F ke AC. F mana F? Oh, ini F ke AC. Oke, yang ini. Set. Nah, berarti gimana? Nah, berarti ini tuh kita punya segitiga dong. Nah, 1. Di sini 1. Nah, segitiga. Segitiga apa ini? Kalau dia nanti jaraknya dari ke sini, segitiga siku-siku di sini, teman-teman ya. Nah, siku-sikunya di sini. Berarti kita bisa keluarkan siku-sikunya di F ya. Berarti ilustrasinya itu kita misalkan gini, set. Nah, gitu teman-teman ya. Berarti di sini C, di sini F, di sini A. Jarak titik apa nih? F ke AC di sini ya.
Ini misal F aksen. Berapa jaraknya? Kita harus cari tahu dulu jarak titik ke titiknya kan. C ke F itu diagonal sisi, yaitu A akar 2. A-nya adalah 10, akar 2. Paham? Paham ya? Terus, A ke F. Apa itu A ke F? Sama aja ya. Sama aja, dia 10 akar 2. Terus, A ke C. A ke C juga 10 akar 2. Waduh, ini segitiga sama kaki sebenarnya ya. Berarti bukan siku-siku, berarti dia tidak siku-siku teman-teman ya. Ya udah, berarti kalau dia udah segitiganya bukan siku-siku, ini kita enggak siku-siku ya. Berarti kita pakai Pythagoras aja yang cara cepat itu loh. Karena yang ditanya ini misal X, berarti kita punya segitiga siku-siku di sini nih teman-teman. Ini F aksen, di sini F, di sini C. C ke F adalah 10 akar 2, terus F ke C 5 akar 2. Waduh, gimana nih? Ini berapa gitu kan? Nah, kita bisa manipulasi ini 5, ini 10. 10-nya ganti bisa jadi 5 ya. 5 kali 2 kan? Nah, 2-nya pindahin ke dalam. Jadi 5 akar 2 kali 4. Ya enggak? Berarti 5 akar 8. Karena yang ditanyanya adalah bukan sisi miring. Berarti jawabannya adalah dikurangi. 5 akar dari 8 dikurangi 2. Yaitu 5 akar 6. Ada bung yang A. Tuh kan bisa. Ini kita gunakan cara cepat yang tadi ya. Silakan teman-teman gunakan pakai Pythagoras. Apakah sama jawabannya? Pasti sama, oke? Next, kita ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H rusuknya 12. M adalah pertengahan EG. EG mana? Ini ya, berarti di sini. EG dan EG, ya benar. Nah, terus jarak titik E ke garis AM. Mana E? Ini E. AM, wah ini AM nih. Ini kan M. Nah, jarak dari E ke AM itu kan ini. Nah, ini dia teman-teman. Dia itu siku-siku di E. Berarti kita punya nanti set. A di sini M, di sini E, dan di sini yang ditanyakannya. Oke, cara cepatnya. E ke M dulu berapa? E ke M. E ke G itu adalah A akar 2 atau 12 akar 2. Karena dia tengah-tengah berarti 6 akar 2 setengahnya gitu ya. Sedangkan E ke A itu adalah berapa? 12 rusuknya ya. Terus A ke M. Apa itu A ke M? Dari titik ke lampu setengah. A-nya adalah 12 akar 6 gitu. Jadi dia itu 6 akar 6 ya. Oke, berarti kita tinggal gunakan cara cepatnya ya. Dari E ke AM itu adalah sama dengan 12 kali 6 akar 2 per 6 akar 6. 6-nya coret, 2-nya coret, berarti sisanya adalah 12 per akar 3. Yaitu adalah kita rasionalkan 12 per 3 akar 3. 4 akar 3 gitu ya. Yang 4 akar 3 B gitu teman-teman ya. Semoga paham. Next kita ke nomor 3. Nah, di sini perhatikan gambar kubus ABCD FGH. Jarak A ke CE mana nih? A ke CE. A ke A di sini cuy. CE-nya udah ada garisnya. Oh, set. Nah, ini jaraknya. Kita buat garis biar jadi segitiga. Segitiga siku-siku di A dong. Nah, gini ya. Kalau udah dapet siku-siku enak. Karena tadi udah belajar. Set. E, C, A. Nah, berarti dia itu AC. AC itu 4 akar 2. AE itu adalah 4. Dan CE itu apa? Diagonal diagonal ruang. Berarti 4 akar 3. Cara cepat ini dikali ini. Dibagi ini gitu kan. 4 dikali 4 akar 2 per 4 akar 3.
4-nya coret, berarti sisanya 4 akar 2 per akar 3. Rasional kan? 4/3 akar 2 kali akar 3 gitu. Jadi 4/3 akar 6. Oke, yang mana nih? Oke, beres ya. Nah, ini teman-teman kerjakan nomor 1 dan 2. Ini latihan ya. Jadi silakan teman-teman latihan. Lalu nanti kerjakan dan hasilnya tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, untuk videonya kita cukupkan dulu di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.